wabarakatuh. Saya pemateri pertama yang dimana materinya itu Biro Administrasi Efek atau biasa disebut BAE. Biro Administrasi Efek adalah salah satu lembaga penunjang pasar modal yang memegang peranan penting di dalam menyelenggarakan administrasi perdagangan efek, baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder. Sebagai lembaga penunjang, BAE menyediakan jasa atau pelayanan kepada emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten tertentu. Penyerahan efek kepada yang berhak dan menerima efek untuk disimpan oleh BAE adalah merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh BAE. Pihak yang boleh menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai biro administrasi efek adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang harus mendapat izin usaha dari Bapeptan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal pasal 49, 50 dan 51 yang dimana bahwa untuk memperoleh izin usaha dari ketua Bapeptan Biro Administrasi Efek tersebut harus memiliki modal di setor minimal 500 juta dengan mengajukan permohonan kepada Bapeptan disertai 4 dokumen pendukung, yakni yang pertama akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, yang kedua nomor pokok wajib pajak NPWP perseroan, yang ketiga buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan, dan keempat dokumen dan keterangan lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapeptan. Bank Kustodian. Menurut pasal 1 angka 8, kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Sebagai lembaga penunjang pasar modal, kustodian memberikan jasa berupa: pertama, menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga; kedua, mencatat atau membukukan semua titipan pihak lain secara cermat; ketiga, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya; keempat, mengamankan pemindah tangan efek; kelima, menagih dividen saham, bunga obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu wali amanat. Wali amanat atau trust agent adalah lembaga yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit. Peranan wali amanat diperlukan dalam emisi obligasi. Selain peranan tersebut, wali amanat juga berperan sebagai pimpinan dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Kewajiban utama wali amanat adalah mewakili para pemegang obligasi dan sekuritas kredit, baik di dalam maupun di luar pengendalian mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau sekuritas kredit, mewakili para pemegang obligasi dan sekuritas kredit, baik di dalam maupun di luar pengendalian mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau sekuritas kredit atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam melaksanakan peranannya, wali amanat melakukan kegiatan antara lain: A. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten; B. Melakukan penilaian terhadap hak kekayaan emiten yang dijadikan jaminan; C. Memberikan nasihat kepada emiten;
D. Melakukan pengawasan terhadap pembayaran pokok pinjaman tepat pada waktunya. E. Melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran. F. Mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten. G. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan bersama pihak emiten dan pinjaman emisi. Kemudian D. Pemeringkat efek. Pemeringkat efek merupakan penasehat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan tugasnya atau kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan pemeringkat efek dapat melakukan pemeringkatan atas objek pemeringkatan sebagai berikut. Pertama, efek bersifat utang, suku, efek beragun, aset, atau efek lain yang dapat diperingkat. Yang kedua, pihak sebagai entitas atau company rating, termasuk reksadana dan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri terakhir Nadia Salah akan menjelaskan tentang lembaga penilaian harga efek dan SIPF. Lembaga penilaian harga efek adalah pihak yang melakukan penilaian harga efek bersifat utang dan suku untuk mendapatkan harga pasar wajar. Pihak yang mendapatkan penyelenggaraan kegiatan usaha sebagai lembaga LPHE adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bappepan dan LK. Selanjutnya, SIPF adalah lembaga yang menyelenggarakan program dana perlindungan pemodal dan diawasi oleh Otoritas Keuangan. Perlindungan Indonesia SIPF di pasar modal mencakup penjaminan aset yang terdapat berupa rekening dana yang ada di rekening nasabahnya. Indonesia SIPF juga berperan sebagai perlindungan dana perlindungan modal. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.